Majelis Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada dua pembunuh Ade Sara Angelina Suroto. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Priscila Dauhan. Priscila, apa tanggapan pelaku terhadap vonis hakim? Ya, Rudi dan juga pemirsa, sebelumnya memang Majelis Hakim Apsuro baru saja menjatuhkan vonis kepada kedua pembunuh berencana Ade Sara, yakni Ashifa dan Muhammad Hafiz. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Dan tentu saja ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni selama penjara seumur hidup dan hukuman mati. Dan juga tadi saya sempat mewawancarai tanggapan dari penasihat hukum dari terdakwa, yakni dari Hafiz dan juga Ashifa, yang bernama Syira. Syira mengatakan bahwa putusan ini sangat tidak adil dan ia menyatakan sangat keberatan dengan putusan hakim tersebut. Ia menyatakan bahwa putusan hakim dengan menjelaskan berbagai dakwaan berlapis itu bukanlah dakwaan yang benar. Menurut ia, dakwaan yang benar adalah dakwaan mengenai penganiayaan dan bukan pembunuhan berencana. Dan ia pun bersama pihak terdakwa menyatakan akan segera melakukan banding dalam 7 hari ke depan. Dan juga hakim tadi juga menjelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa karena terdakwa dianggap menghilangkan nyawa seseorang dengan berencana dan perbuatan dianggap sangat kejam. Dan hakim juga menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan dari kedua terdakwa. Rudi. Ya, terkait vonis 20 tahun penjara, bagaimana komentar keluarga korban? Ya, Rudi, memang keluarga korban, yakni orang tua dari Ade Sara, yakni Pak Suroto, ia menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas keputusan hakim tersebut. Keputusan itu dianggap terlalu ringan daripada tuntutan jaksa sebelumnya, yakni maksimal penjara seumur hidup dan hukuman mati. Ia pun juga menyatakan meskipun ia bersama istrinya Angelina Suroto menyatakan sudah memaafkan kedua terdakwa, namun ia mengatakan bahwa proses hukum ini sangat sama sekali berbeda dengan hal-hal memaafkan, dan ia juga menyatakan akhirnya pasrah dengan keputusan hakim tersebut. Rudi. Baik, terima kasih Priscila Dauhan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Good people, berkendara dalam keadaan mabuk tentu saja sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, kejadian tidak menyenangkan serupa baru saja dialami Megan Fox, dan berikut informasinya. Belakangan ini memang kerap terjadi kecelakaan yang dialami oleh artis Hollywood. Setelah David Beckham dan putranya Brooklyn Joseph Beckham, kini giliran pemeran utama wanita dalam film Teenage Mutant Ninja Turtles, Megan Fox dan Brian Austin Green, suaminya. Mobil yang mereka naiki pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Bagian samping kanan mobilnya ringsek total. Sang pengemudi, pria berusia 35 tahun Ignacio de Maria, akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan didakwa atas tuduhan mengendarai di bawah pengaruh alkohol. Megan Fox, selebriti yang berperan sebagai Michaela Benz dalam film Transformers ini pun merasa bersyukur karena saat kecelakaan terjadi, mereka tidak sedang membawa sang buah hati Noah dan Body. Sangat disayangkan insiden semacam ini terjadi. Ya, beruntung karena Megan Fox dan juga sang suami ya tidak mengalami luka parah, tidak mengalami luka serius, bahkan tidak mengalami luka sama sekali. Nah, dari kejadian ini kita tentunya bisa belajar ke depan bahwa di jalan raya itu harus sangat hati-hati sekali. Apalagi sekarang untuk di Indonesia secara serentak di seluruh provinsi itu sedang diadakan yang namanya Operasi Zebra Jaya oleh kepolisian ya, dalam hal ini Satuan Lantas gitu. Jadi untuk Anda sekali lagi bukan hanya berkendara hati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Jangan lupa pakai seat belt, itu juga nomor 1. Don't drink and drive, good people. Yes. Jelang bergulirnya musim baru Indonesian Super League, Presiden Persija Jakarta Ferry Paulus memperkirakan timnya membutuhkan dana sekitar 40 miliar rupiah. Pasca kegagalan menembus babak 8 besar pada musim lalu, Persija melakukan pembenahan. Salah satunya adalah belanja pemain yang cukup menguras alokasi dana tim berjuluk Macan Kemayoran. Selain membutuhkan dana membeli pemain, Persija masih tersandung penunggakan gaji. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) merilis tim ibu kota ini masih memiliki tunggakan gaji 4 bulan pada pemain-pemainnya.
Menyikapi masalah keuangan Persija, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan siap menggelontorkan dana 50 miliar rupiah dengan syarat kepemilikan Persija diambil alih. Sekretaris Daerah DKI Saifullah menjelaskan, Gubernur Basuki Cahayapurnama ingin mengambil alih Persija dengan membeli saham klub dan nantinya tim oranye ini diposisikan sebagai anak perusahaan.